Halo teman-teman, selamat pagi. Pada video kali ini 22 Podcast akan membahas tentang pasukan Numbers, proyek gigantifikasi, dan pulau milik pemerintah dunia bernama Pang Hazard, sekaligus menjawab beberapa pertanyaan kalian di DM Instagram 22 Podcast. Langsung saja ke pembahasan. Sebagai penggemar One Piece, kalian pasti sudah mengetahui bahwa pasukan Numbers merupakan salah satu pasukan andalan salah satu Yonko bernama Kaido. Pasukan Numbers ini pertama kali diperlihatkan pada komik One Piece di chapter 954. Saat itu penampakan siluet dari pasukan Numbers begitu menakutkan karena ukurannya yang sangat besar. Dan seiring berjalannya cerita, kita sudah melihat wujud dari beberapa pasukan Numbers dengan sangat jelas. Lalu pada komik One Piece di chapter 989 kita mengetahui sebuah fakta yang cukup menarik. Charlotte Linlin alias Big Mom menyatakan bahwa pasukan Numbers milik Kaido merupakan ras raksasa kuno yang gagal. Dan Kaido mendapatkan makhluk tersebut dari Pulau Pang Hazard, pulau milik pemerintah dunia yang digunakan khusus untuk penelitian dan riset. Sudah banyak penelitian dan riset yang dilakukan oleh pemerintah dunia di Pang Hazard. Kalian juga pasti sudah mengetahui bahwa Charlotte Linlin adalah bajak laut yang memiliki kemampuan mengumpulkan informasi terbaik dan akurat di dunia One Piece. Jadi, perkataan Big Mom yang menyatakan tentang pasukan Numbers adalah produk gagal bisa kita percaya. Lalu siapa yang membuat makhluk seperti itu di Pang Hazard? Kemungkinan besar itu dilakukan oleh pihak pemerintah dunia. Hal ini juga diperkuat pada perkataan Trafalgar Law pada komik One Piece di chapter 668. Saat itu, Trafalgar Law menyebutkan bahwa penelitian untuk mengubah manusia normal menjadi berukuran raksasa sudah dilakukan oleh pihak pemerintah dunia sejak ratusan tahun yang lalu. Dan penelitian itu disebut sebagai proyek gigantifikasi. Muncul sebuah pertanyaan, kenapa pihak pemerintah dunia sangat bernafsu untuk menjalankan proyek gigantifikasi hingga rela menghabiskan waktu ratusan tahun? Jawabannya sudah sangat jelas dan cukup beralasan. Pihak pemerintah dunia membutuhkan kekuatan besar untuk menjaga pengaruh dan hegemoni mereka di dunia One Piece. Perlu diingat bahwa pemerintah dunia adalah organisasi terbesar dan terkuat di dunia One Piece, hingga mampu mengendalikan dunia One Piece selama lebih dari 800 tahun. Tentu saja kekuasaan selama itu membutuhkan fondasi kekuatan yang sangat kokoh. Dan salah satu cara untuk mendapatkan kekuatan besar tersebut adalah dengan cara membuat pasukan raksasa yang bisa dikendalikan sepenuhnya. Dengan begitu, pihak pemerintah dunia memiliki pasukan raksasa untuk mengintimidasi sekaligus melawan pihak-pihak yang menentang mereka. Di sini Dodo Podcast juga teringat tentang peringatan Madame Caramel ketika pihak Angkatan Laut ingin mengeksekusi para petarung raksasa Elbaf di Marineford. Hal itu dilakukan oleh pihak Angkatan Laut karena para petarung dari ras raksasa Elbaf ini sudah menebar teror ke seluruh dunia One Piece. Saat itu, Madame Caramel menyatakan bahwa apabila eksekusi tersebut tetap dilaksanakan, maka ras raksasa Elbaf akan kembali membentuk pasukan baru dan menuntut balas atas kematian rekan-rekan mereka yang dieksekusi di Marineford. Beruntung saat itu pihak Angkatan Laut lebih memilih untuk mendengarkan peringatan Madame Caramel. Jadi perseteruan antara ras raksasa Elbaf dengan umat manusia bisa dihentikan. Karena kalau tidak, maka sudah bisa dipastikan teror dari ras raksasa Elbaf akan terus berlanjut. Nah, gimana? Dari penjelasan-penjelasan 22 podcast barusan, apakah kalian bisa membayangkan betapa menakutkan dan besarnya kekuatan dari ras raksasa? Jadi jangan heran kalau banyak pihak, terutama pihak-pihak yang kuat di dunia One Piece itu sangat tertarik untuk memiliki pasukan dari ras raksasa. Dan pihak pemerintah dunia bukanlah satu-satunya pihak yang ingin memiliki pasukan dari ras raksasa atau pasukan yang memiliki ukuran raksasa. Nah, terus kira-kira pihak mana aja nih yang tertarik untuk memiliki pasukan dari ras raksasa? Dodo Podcast lanjutin penjelasannya. Apabila kita perhatikan, sebenarnya tidak hanya pihak pemerintah dunia saja yang tertarik untuk memiliki pasukan raksasa. Bajak laut sekelas Yonko seperti Charlotte Linlin alias Big Mom juga tertarik untuk memiliki pasukan raksasa. Sebagai bukti pada komik One Piece di chapter 847 dengan sangat percaya dirinya, Big Mom menyatakan bahwa dirinya mampu untuk menjadi raja bajak laut sekaligus mengalahkan bajak laut Yonko lainnya seperti Shanks, Kaido, dan Shirohige. Apabila aliansinya dengan para raksasa berhasil.
Tetapi sayangnya rencana aliansi tersebut gagal total karena anaknya Charlotte Lola memilih untuk kabur. Tidak hanya sampai di situ. Di komik One Piece di chapter 834 kita juga mengetahui bahwa Caesar Clown ternyata sudah membuat perjanjian bisnis dengan Big Mom. Sebuah perjanjian untuk membuat seluruh keluarga Big Mom menjadi raksasa dengan kekuatan ilmiah. Big Mom juga sudah memberikan sejumlah uang yang cukup besar sekaligus fasilitas penelitian yang cukup memadai kepada Caesar Clown. Bagi Big Mom, itu semua tidak akan menjadi masalah, asalkan Caesar Clown mampu untuk mewujudkan ambisi besarnya, yaitu bisa duduk sama rata di meja makan dengan semua ras yang ada di dunia One Piece, sekaligus memiliki pasukan raksasa. Dari sini jelas, pasukan raksasa yang dipesan Big Mom berbeda dengan Kaido. Kemungkinan besar itulah sebabnya kenapa wujud Moka dan kawan-kawan sangat berbeda dengan pasukan Numbers yang wujudnya bertaring dan bertanduk seperti layaknya monster. Gimana menurut kalian tentang ambisi Big Mom yang ingin meraksasakan manusia? Sampai-sampai dia rela mengeluarkan dana yang cukup besar buat bayar penelitiannya Caesar. Biarpun kita udah tahu ya, apa yang dilakukan Caesar sebenarnya gitu loh. Dia itu make uangnya Big Mom untuk senang-senang, bukan untuk penelitian. Jadi sebenarnya Big Mom tuh kayak ditipu gitu sama Caesar. Dan selain Charlotte Linlin, Kaido juga merupakan Yonko yang ternyata tertarik untuk memiliki pasukan raksasa. Dan keberadaan Numbers adalah bukti nyata bahwa Kaido itu tertarik sama pasukan raksasa. Biarpun kita udah tahu ya, bahwa Numbers itu merupakan produk gagal dari Pang Hazard. Tapi intinya gini, produk gagal aja itu dibeli sama Kaido. Gimana kalau produknya berhasil gitu loh? Ya udah pasti diborong dong, iya nggak? Sedikit tambahan dari Dua Podcast, biarpun semua pihak yang kuat di dunia One Piece sedang berlomba-lomba untuk membuat pasukan yang berukuran raksasa, tetap saja raksasa bukanlah makhluk yang bisa dengan mudah dikendalikan. Moka dan kawan-kawan misalnya, Caesar Clown membutuhkan semacam obat dengan bentuk permen agar anak-anak yang berukuran raksasa tersebut mau menurut. Begitu juga dengan Numbers. Pada komik One Piece di chapter 981, Eustace Captain Kid sempat menilai bahwa Hacha yang merupakan salah satu pasukan Numbers Kaido sepertinya sulit untuk dikendalikan. Jadi ada kemungkinan Kaido juga memiliki cara tersendiri untuk mengendalikan para pasukan Numbers-nya. Mungkin itu aja yang bisa Dodo Podcast share pada video kali ini. Semoga penjelasan-penjelasan barusan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian di DM Instagram Dodo Podcast. Seperti biasa, apabila ada yang salah atau ada yang mau nambahin, bisa langsung komentar di bawah. Apabila tidak merepotkan, bisa di-subscribe dan share video ini. Semoga bermanfaat. Saya Dodo Podcast mengucapkan terima kasih. Ciao.